Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah musalla Nurul Bayan, para sepuh, para asatidz, para hujaz, para tokoh masyarakat, para bafa yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita selalu berada di dalam maghfirah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di tengah-tengah lelah dan letih, di tengah-tengah capek habis bekerja seharian, namun alhamdulillah tidak menyulitkan langkah untuk tetap semangat bertolabul ilmi. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan rasa lelah, rasa capek, rasa ngilu Allah gantikan dengan rahmat dan maghfirahnya. Salawat salam tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umat yang amat sangat rindu akan syafaat kelak di yaumul jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 minggu ketemu kembali di majlis ta'lim musalla Nurul Bayan setiap malam Ahad ba'da isya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang menyarahi. Oleh karena itu, sebelum kita bahas apa yang ada di makalah yang kita kaji, marilah kita awali dengan basmalah dan doa agar apa yang kita amalkan, yang kita kerjakan senantiasa selalu mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin.
Halaman berapa? Ya. Kita buka di halaman 21 makalah yang ke-12 paling atas ya. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la sogirota ma'al isrori wala kabirota ma'al istighfari. Kila hammul arifi as-sana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u li anna hammal arifi rabbuhu wa hammaz zahidi nafsuhu an ba'dil hukama man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala zoharol fasadu fil barri wal bahri qala al barru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu fa idza fasadal lisanu bakat alaihi an-nufusu wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikatu. Alhamdulillah ada 4 makalah yang sudah kita baca, mudah-mudahan keempatnya bisa dibahas, mudah-mudahan keempatnya bisa kita kaji lalu kita pahami kemudian kita amalkan insya. Karena yang paling sulit adalah mengamalkannya dibanding dengan mencarinya. Mencari sulit, ada yang lebih sulit yaitu mengamalkan. Untuk ngaji sulit, hasil ngaji lebih sulit. Tapi biar bagaimanapun, sesulit apapun mengamalkan ilmu, tetap hukumnya wajib menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ngaji ini fardu ain, bukan fardu kifayah, apalagi sunnah. Andaikan ngaji hukumnya fardu kifayah, maka cukup ketua musola merbot sama bendahara yang ngaji, yang lain sudah diwakili, yang nggak ngaji nggak dosa kalau fardu kifayah. Kalau fardu ain mah seluruh jiwa dan raga, seluruh napas, dan tidak bisa digantikan. Ayah dibadalin anak nggak bisa, suami digantikan istri nggak bisa, baik itu suami maupun istri, setiap yang bernyawa yang berakal Islam maka semua punya kewajiban. Maka oleh karena itu kita buka di makalah yang ke-12 adalah sabda Kangjeng Nabi Muhammad. Bagaimana kata Nabi? La sogirota ma'al israri wala kabirota ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil apabila dikerjakan secara terus menerus.
Awas, perhatikan. Seringkali kita menganggap enteng, bahkan menganggap remeh terhadap sesuatu yang kecil. Seperti nasi, kalau jatuh dari piring sebutir dua butir itu dinamakan remeh, makanya disapu, dibuang lantaran remeh. Kalau sebakul mah nggak bakalan dibuang karena namanya bukan remeh. Kalau sepiring namanya nasi. Kalau nasi yang kecipratan berantakan namanya maka remeh seringkali dianggap enteng. Orang menganggap enteng lah dosa kecil ini. Walaupun kecil, kata Nabi, kalau terus menerus dilakukan maka dia akan menjadi dosa besar. Kan dari yang kecil kalau numpuk jadi gede. Tapi sebaliknya kata Nabi, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar, yaitu taubat. Ya, makanya kalimat istighfar itu adalah kalimat taubat. Apa itu taubat? Kalau taubat kita udah tahu semuanya, ya syarat-syaratnya. Tapi intinya apa? Kalau taubat kan meninggalkan maksiat, menyesali maksiat, berjanji tidak lagi maksiat. Tapi intinya bukan itu. Walaupun dia berhenti dari maksiat, berjanji tidak akan maksiat, menyesali maksiat, tapi kalau tidak taat maka sia-sia tobatnya. Jadi apa intinya? Intinya tobat itu tinggalkan maksiat, gantikan dengan taat. Misalnya ngaji, ini udah kapasitas tobat ngaji. Jarene wong Jawa, wong iku ora usah tobat, sing penting gelem ngaji. Kan begitu tuh. Ya. Iya mah tobat ngaji teraik. Kumaha? Coba. Sedangkan wudu kan kudu pakai ilmu, mandi junub harus punya ilmu. Ulah mas boga incu tuh bisa mandi acan tolol. Atuh kumaha coba. Bagaimana enggak dosa nambah coba. Tapi kan kita dengan belajar walaupun salah-salah terus tapi tetap belajar, itu dimaaf dari kesalahan karena kita sudah berusaha untuk memperbaiki yang terbaik. Karena kalau ngaji wajib, pinternya enggak wajib, Pak. Masantren wajib enggak wajib jadi ustadz, enggak wajib jadi kiai. Kalau jamaah wajib jadi kiai, waduh saya kegeser dong. Udahlah, nggak usah pakai Kiai Harudin lagi, udah jadi ustadz semua. Jadi nggak begitu. Artinya bahwa kita sebagai manusia hanya berkewajiban belajar dan berusaha. Contoh orang jualan, dagang, bisnis, apakah wajib kaya? Enggak. Urusan kaya, urusan Allah. Urusan pinter, urusan Allah. Tapi kita hanya berencana, berjuang dan berusaha untuk hasil. Tapi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, sebesar apapun itu dosa, baik dosa kepada Allah maupun kepada sesama, kalau betul-betul ditaubatkan, maka Allah akan membuka pintu gerbang maghfirahnya, insya Allah. Tuh, ya, makanya di Al-Quran banyak sekali tentang penjelasan maghfirah. Ya, lantaran kita ini bertanggung jawab yang pertama terhadap diri kita, yang kedua bertanggung jawab terhadap keluarga. Siapa keluarga inti? Anak dan istri. Itu ya, makanya jangan pernah kita putus asa, karena putus asa adalah dosa. Dan kita harus hakul yakin bahwa ketika kita mau berbuat baik, pintu gerbang masih dibuka lebar-lebar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Buru-burulah, jangan ditunda-tunda.
menuju maghfirah Allah dan meraihlah surga Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, maka carilah dan dapatkanlah surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, sengaja diciptakan Allah itu surga lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa, termasuk jamaah Nurul Bayan. Amin. Karena kita ini tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Nggak boleh membangga-banggakan ibadah dan kebaikan. Anggaplah kita ini justru belum punya ibadah, anggaplah kita belum punya kebaikan, bahkan anggap kita belum benar. Sebab kalau sebaliknya merasa udah banyak amal, terus merasa pinter, terus merasa udah benar, selesai, itu adalah takabur, kesombongan. Sehingga dengan merasa udah benar, orang tidak akan lagi ada perbaikan karena dianggap udah benar. Kita ini harus merasa salah. Dengan perasaan salah itu ada upaya untuk memperbaiki. Kita harus selalu merasa butuh, nggak boleh cukup, butuh akan rahmat dan maghfirah. Di mana-mana orang itu didesak dengan kebutuhan, pasti dia akan mencari sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan. Seperti kita bekerja, amat sangat terasa manfaatnya. Urusan dunia tokcer langsung bisa dinikmati. Bekerja pagi dibayar sore langsung dahar menang terasa. Tapi kan kalau akhirat mah hari ini beramal, hari ini sholat, hari puasa, belum terasa nikmatnya. Ya, kenapa? Karena masih ada proses perjalanan yang panjang. Makanya kan kita sering dengar, kalau orang ditanya, mau nggak masuk surga? Mau. Siapa mau? Mau nggak mati? Nggak mau. Itu kan salah. Kenapa? Karena orang masuk surga harus mati. Mau lewat mana coba ke surga? Kalau nggak lewat pintu mati, kan aneh dipikir. Maka kalau tanya siapa masuk semuanya, saya masuk surga. Mau nggak mati? Nggak mau. Nah, berarti nggak masuk surga dong. Jadi nggak ada surga tanpa melalui kematian. Makanya dalam hadis Nabi, al mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu gerbang dan semua manusia masuk ke gerbang kematian. Barulah ketemu akhirat. Ini mah mau ke akhirat tapi ogah baik. Ketemu nyampe pulang balik tomang di grogol deh, itu ya. Nah, maka oleh karena itulah istighfar adalah senjata dan obat. Obat apa? Obat maksiat, obat dosa. Bentuk tawakal dan bentuk penyesalan adalah istighfar. Makanya ba'da sholat 5 waktu dicontohkan oleh Nabi istighfar. Supaya apa? Supaya merenung bahwa kita banyak salah, bahwa kita banyak dosa. Maka setidak-tidaknya minimal 3 kali membaca istighfar. Ya, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Kemudian baca Allahumma anta salam, jangan Allahumma lantas jalan. Ya. Jadi harus Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarak rabbana wa tarikana jalal ikram wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal wa ilaikal masir, jangan wa ilaikal najir. Nah, salah itu ya. Nah, ini diantaranya berharga buat kita. Yang pertama, ingat jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Justru yang kecil itu yang membahayakan. Coba bayangkan ada orang dibawa ke rumah sakit katalak tulang. Dokter nanya dong, Pak, bapak katalak tulang naon? Teri lah, jaluti. Ternyata sampai membawa orang tersebut ke rumah. Belum pernah saya dengar orang dibawa ke rumah sakit tenggorokannya katalak tulang kontak. Ada nggak? Ya nggak ada.
Saya ketelah tulang ayam nggak ada, tulang kambing nggak ada, tapi kebanyakan lauk lamuru, tulang teri, padahal ikannya kecil. Nah, ternyata yang kecil yang bahaya. Itu yang bahaya. Ini contoh. Jangan menyepelekan dia kecil. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang kecil ternyata menjadi malapetaka, bahkan menjadi bencana. Kenapa? Karena ada pendiaman, ada masa bodoh, ada pembiaran sehingga dibiarkan membengkak. Seperti itu. Ya, dari kecil-kecil jadi besar. Tapi walaupun besar akan bisa diatasi dengan taubat, dengan istighfar. Maka istighfar adalah kalimatnya, taubat adalah caranya. Begitu. Ya. Nah, kemudian di dalam keterangan dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan terus-menerus. Tuh, itu poinnya. Dan dosa besar bisa hilang dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mempermainkan, tidak setengah-setengah, atau bisa dibahasakan sekarang mah tobat sampai. Iya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita ke makalah ke-13. Disebut hamul arifis sana'u wa hammuz zahidi du'a li'anna hammal arifi rabbu wa hammaz zahidi nafsu. Tujuan orang yang arif adalah menuju Allah, maka disebut wa ilaika ya'udus salam, wa ilaika, dan kepadamu ya Allah kami memohon keselamatan. Jadi tujuan orang arif adalah memuji Allah. Dia berzikir dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, itu adalah bagian puji. Sedangkan tujuan orang yang zuhud ialah berdoa. Sebab tujuan orang-orang yang arif adalah keridhaan Tuhannya, sementara tujuan orang yang zuhud adalah dirinya. Maka dua-duanya baik, dua-duanya saling membutuhkan, dua-duanya harus dikerjakan antara dirinya dan Tuhannya. Makanya disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia kenal Tuhannya. Insya selama ini kita bingung bagaimana mau kenal Tuhan, sama dirinya aja gak kenal. Gara-gara itulah akhirnya dibuat sebuah film yang berjudul Para Pencari Tuhan. Mau kemana cari Tuhan? Coba, iya. Seolah-olah Tuhan dicari membutuhkan tempat, seperti orang yang hilang, dicari di mana dia sembunyi. Gak begitu. Allah itu adalah adanya diri kita, adanya Allah, adanya alam, adanya Allah. Lebih dekat Allah dari mata kita dan pandangannya, lebih dekat Allah daripada telinga dan pendengarannya, lebih dekat Allah daripada urat dan nadinya. Itulah bukan pemahaman seperti orang-orang seberang yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Tuhan bersemayam di aras. Salah. Dianggap Tuhan punya tempat di aras, kenaon kegogojodan. Ini salah, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau seperti itu namanya pemahaman mujasimah, menjisimkan Gusti Allah, dianggap Allah punya jasad seperti manusia butuh terhadap awas, ilmu tauhid harus ditingkatkan. Allah itu layak taju ilal makan. Ingat, Allah tidak membutuhkan tempat. Atau Allah membuat aras, bukan buat Allah, buat manusia, buat makhluknya, malaikat. Allah ciptakan laut, Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan langit bumi. Apa Allah butuh? Enggak. Lalu buat siapa? Buat makhluknya. Tuh. Termasuk adalah untuk Nabi. Lalu fasilitas apapun yang ada di alam dunia itu Allah berikan kepada makhluknya, dasarnya
karena untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kata Allah dalam hadis kursi, laulaka ma khalaqtu afla. Kalaulah bukan karenamu wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan alam dunia ini. Aku tidak akan menciptakan semesta ini kalau karena bukan kau wahai Muhammad. Berarti adanya kita numpang semua kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Secara syariat, secara hakikat adalah milik Allah. Maka oleh karena itulah manusia punya keinginan, tapi Allah punya ketentuan. Diuji kita, kalau nggak berhasil cita-citanya, marah nggak dia, kecewa nggak dia, baper nggak dia. Tuh. Tapi kalau kita iman, oh mungkin Allah punya rencana lain yang kita nggak tahu. Oh Allah punya rencana yang lebih baik, tapi itu rahasia. Sepintas kita kecewa kalau kita gagal dalam sebuah urusan, lalu kita kecewa, putus asa, salah. Kenapa? Andai kata dalam satu perjalanan dia tidak berhasil, maka Allah akan beri cara yang lain, hanya saja dirahasiakan oleh Allah. Makanya apa yang menjadi rencana manusia semua diketahui oleh Allah, tapi setiap rencana Allah tak ada satu orang pun yang mengetahui. Itu, ya. Nah kemudian makalah yang ke-14, an-ba'dil hukama man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah wa man tawahana anna lahu adwan ada min nafsi qalat ma'rifatuhu bin nafsi. Makalah yang ke-14, sebagian hukama, ya hukama adalah ahli hukum agama, ulama yang memahami tentang syariat, tentang thariqah, tentang marifat dan hakikat. Bagaimana kata hukama? Beliau berkata, man tawahama ala waliyan aula minallahi ta'ala qalat ma'rifatuhu. Awas. Barang siapa menyangka di dalam hati, berarti ya, ada orang praduga menyangka di dalam hatinya bahwa ia mempunyai penolong selain dia, penolong yang lebih utama selain daripada Allah. Andai kata di hati manusia memiliki ada yang lebih menolong daripada Allah, maka ia belum mengenal Allah dengan baik. Tuh kalimatnya sederhana. Sementara kita kalau dalam keadaan genting, kalau dalam keadaan darurat, kita suka lupakan Allah, tapi kita lebih berharap kepada manusia. Panik kita. Ini dibuktikan keimanan kita saat kita diberikan panik. Apa yang kita tuju? Manusia. Padahal sebelum datang kepada manusia minta petunjuk dulu sama Allah, baru Allah kasih petunjuk. Memang datangnya ke manusia, tapi ke manusia itu adalah gentes hati yang diutarkan oleh Allah untuk datang kepada manusia. Itu hanya sebuah syariat. Lalu melalui tangan-tangan manusia lah dibantu. Maka manusia yang membantu itu juga hatinya dipautkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa ada yang lebih menolong daripada Allah. Enggak ada. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Baik dia orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang kuat, nggak ada yang kuat, nggak ada yang hebat pada dasarnya mah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena hebatnya dia dihebatkan Allah, kuatnya dia dikuatkan Allah, berkuasanya dia dikuasakan Allah, dan itu semua adalah bentuk ujian. Syukur nggak dia diberi kekuatan, syukur nggak dia diberikan kehebatan. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi suatu musibah baginya, lantaran dia akan dimintai pertanggung. Setiap nikmat akan dihitung. Kita punya mata bisa melihat dari mulai lahir sampai wafat, itu lebih banyak mana mata kamu melihat, ibadah apa maksiat? Tuh. Kita punya telinga dari semenjak mendengar sampai wafat, ditanya lebih banyak mendengar yang baik apa mendengar yang buruk? Tuh. Kemudian kita punya kaki, ditanya lebih banyak kemana langkahnya, ke taat apa ke maksiat?
Seluruh anggota badan tak ada satupun yang tidak dihisab. Dihisab semuanya. Kenapa? Karena kita diberikan segalanya adalah anugerah kalau kita ibadah. Tapi kalau ini tidak ibadah, menjadi aranjana, akan menjadi musibah. Naudzubillah min dzalik. Tangan akan ditanya, ya, mulut akan ditanya, semuanya. Tapi jarang sekali kita berpikir ke situ. Paling-paling kalau dibahas di pengajian itu ingatnya selama ngaji doang. Kalau ada ketika sholat, itu namanya kita majiro, habis ngaji ditaruh. Makanya bagus, masih mau ngaji, masih ada peringatan. Coba kalau nggak ngaji-ngaji, nggak ingat kita. Mati nggak ingat duit, akhirnya kaya tuh, sufi enggak, kaya enggak, ibadah enggak, malah modal. Aduh, makanya ada pantun tuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi yang bersakit-sakit dahulu, senang pun tidak datang, malah modal kemudian. Selek. Jadi kita rugi dua kali. Dilahirkan ke alam dunia rugi karena tertipu oleh dunia. Di akhirat kita belangsak. Kenapa? Karena di dunianya udah tertipu. Di mana-mana tertipu dunia, akhiratnya bangkrut. Tapi kalau di dunianya kita miskin, masih mau taat, masih mau mengerjakan kewajiban, Pak, insya Allah sesusah-susahnya di dunia, maka dia akan mendapat imbalan kelak di akhirat. Insya Allah. Iya, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah makalah yang ke-15, yaitu yang akan disampaikan oleh Abu Bakar. Tapi tadi belum selesai ya, sepotong lagi ada ya. Nah kemudian di bawah, dan barang siapa yang menyangka bahwa ia mempunyai musuh yang lebih gagah daripada nafsunya, maka ia belum mengenal dirinya dengan baik. Kadang-kadang kita menganggap musuh kepada orang lain, pasti itu udah pasti. Tapi pada hakikatnya dasarnya apa musuh kita? Nafsu. Nafsu ternyata lebih ganas. Kalau orang lain mah mencelakai paling tubuh kita, tapi kalau nafsu mah jiwa dan raganya semua akan binasa gara-gara musuh yang utama, yaitu nafsu. Apa maksudnya? Setan. Sebab kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti laku-laku setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata. Itu ya. Baik, kita bergeser ke makalah yang ke-15 biar banyak. Lantaran apa? Ngaji nage cuma 2 minggu sekali. Jadi supaya walaupun 2 minggu sekali dapatnya lumayan, insya Allah. Makalah ke-15, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu bi qouli ta'ala, di mana Abu Bakar Siddiq menjelaskan firman Allah, yaitu ayat mana yang akan ditafsir oleh Abu Bakar, yaitu ayat Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Kalau kesonanya bima kasabat aidinas, kerusakan yang ada di bumi, di daratan, di lautan, maka itu sebab oleh ulah-ulah tangan manusia. Gunung hancur, lautan hancur, daratan hancur. Kenapa? Karena manusia membuat fitnah di muka bumi. Lalu bagaimana pendapat Abu Bakar? Beliau berkata, daratan adalah lisan. Tuh, tafsir ini. Awas kalau nggak pakai tafsir kita kan bingung. Apa sih yang dimaksud daratan? Ternyata menurut versi Abu Bakar, bahwa daratan yang rusak oleh sebab kaki tangan manusia itu adalah ucap. Banyak orang fitnah, adu domba, gibah, berkelahi, berantem, saling bunuh, saling cerai. Kalau suami istri tolak gara-gara kan orang bisa suami istri gara-gara lisan ijab kabul. Orang bisa bercerai jadi gara-gara lisan.
orang berantem gara-gara lisan, orang menangis dan tertawa juga gara-gara lisan. Hebat, yang paling hebat itu lisan. Kok bisa orang sedih gara-gara ucapan? Kok orang bisa marah gara-gara ucapan? Kok orang bisa tersanjung juga gara-gara ucapan? Oh, makanya ada kalanya mulut ini merayu, ada kalanya mulut ini mencela. Kadang menghina, kadang merayu, macam-macam itu. Iya, tapi orang anehnya bisa kepengaruhan oleh gara-gara lisan. Tuh. Sedangkan lautan yang dimaksud kerusakan yang ada di lautan menurut Abu Bakar Siddiq adalah hati, karena lautan itu dalam, tapi sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Tuh, apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia. Dan apabila hati itu rusak, menangislah malaikat aja kebarut-barut, ke bawah-bawah. Gara-gara apa? Gara-gara hati manusia rusak, malaikat menangis. Bagaimana keterangan? Rusaknya lisan adalah karena memarahi orang lain. Tuh, saat orang dicaci maki, dimarahi, dicela, diumpat, menangis. Sedangkan rusaknya hati adalah karena ujub, riya, takabur, kikir, hasud dan sebagainya. Ini rusak hati kalau ada orang iri dengan rezeki orang lain. Maka saya selalu sampaikan kepada jamaah di berbagai majelis taklim, jangan pernah kepengen menikmati orang lain. Artinya jangan tertarik dan jangan berkeinginan tentang nikmat orang lain. Orang lain kita juga sama kok punya nikmat. Cuman kenapa? Karena terlalu fokus melihat kehidupan orang lain hingga lupa dengan nikmat yang ada di dirinya. Contoh, kita bawa motor, tapi matanya terlalu memperhatikan orang yang bawa mobil. Akhirnya hatinya melihat nikmat orang lain. Kira aku bawa mobil. Aduh, coba kalau bawa mobil maka kepanasan, nggak mau jalan. Tidak sadar bahwa dia punya nikmat saat itu, yaitu motor. Oh, seperti itu. Ya, makanya dunia jangan melihat ke atas, Pak. Kalau melihat ke atas nggak ada habisnya. Karena apa? Karena di atas langit ada langit. Tidak ada habisnya dan tidak ada puasnya. Maka dalam urusan agama kita harus melihat ke atas. Tapi urusan dunia lihat ke bawah. Contoh tadi, alhamdulillah Pak, saya menjalan kaki, jangan lihat ke atas. Coba kalau yang jalan kaki lihat ke motor, pusing. Kapan gua ngirimin motor? Oh, karena dia capek jalan kaki. Tapi kalau mau syukur nggak usah demikian. Lihat orang yang stroke. Alhamdulillah saya ya Allah walaupun gak punya kendaraan tapi kaki saya sehat, masih bisa berjalan daripada saya ngetruk tuh. Disitulah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah ada dengki, jangan ada hasud, jangan ada riya, dan jangan ada dusta di antara kita. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, ada 4 makalah begitu banyak, begitu luas dan macam-macam nasihat di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi siraman rohani kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.